pokok kayu cendana. Kisah-kisah Hud zaman-zaman. Hikayat Tama kembali bercerita. Judul cerita Putri Magdalena. Begini ceritanya. Suatu hari yang cerah, ada 7 bidadari kayangan turun ke bumi untuk menikmati alam bumi yang indah. Namun tiba-tiba dalam perjalanan mereka bertemu seekor ular besar dan mereka berteriak ketakutan. Tolong, tolong! Lalu jauh dari situ ada seorang pemuda yang sedang mencari kayu bakar dan mendengar teriakan mereka. Dia bernama Bujang. Dengan sigapnya dia berlari dengan pedang untuk membunuh ular. Ja, ja, ja! Akhirnya Bujang Enong berhasil membunuh ular. Para bidadari sangat berterima kasih kepada Bujang Enong dan mereka berkata, sebagai ucapan terima kasih, kami akan memasakkan makanan yang enak. Bagaimana? Kamu mau? Tentu dong Bujang Enong mau. Kan dimasakin sama bidadari yang cantik, kayak aku. 7 bidadari itu memasaknya sepenuh hati. Sobat, ternyata Bujang Enong menaruh hati kepada salah seorang dari 7 bidadari. Lalu dia berkata di dalam hatinya, bagi yang mau menikah denganku ya, tapi kan aku cuma manusia biasa, sedangkan dia bidadari yang sangat cantik. Setelah makanan dihidangkan, para bidadari berpamitan untuk kembali ke kayangan dan mereka mengambil selendangnya masing-masing yang diletakkan di depan pintu. Namun tiba-tiba bidadari jingga. Di mana selendangku? Mengapa hilang? Para bidadari ikut kebingungan sampai-sampai
bingung mendengar itu dan berkata, "Mengapa begitu? Apa kamu tahu menari adalah tugasmu sebagai bidadari di kayangan? Jika kamu dipilih menari, maka kayangan akan menarimu." Begitu putri Pertamina. Bujang Enok pun menyetujui usaha itu, karena dia tak mau kehilangan istri. Hari-hari pun berlalu. Mereka hidup berdampingan. Mereka saling bekerja keras sampai hidup berkecukupan. Mereka juga sering berbagi kepada penduduk desa. Penduduk desa sangat senang sampai mengusulkan kepada raja untuk menjadikan Bujang Enok sebagai kepala desa. Raja menyetujui usulan itu dan berucap kepada Bujang Enok, "Hai Bujang Enok, terima kasih karena kau sudah membantu menyejahterakan negara ini. Maka dengan ini akan kau menjadi kepala desa." Tentunya Putri Pertamina dan Bujang Enok sangat senang. Dan Bujang Enok memimpin desa dengan sangat bijaksana. Putri Pertamina juga membantu mengajarkan banyak hal pada perempuan desa, seperti menenun, memasak, dan bercocok tanam. Hingga akhirnya desa mereka sekarang maju sangat besar. Itu sangat luar biasa loh sobat. Dan keberhasilan mereka terdengar sampai ke telinga raja. Raja sangat kagum dan berniat untuk memberikan penghargaan pada Bujang Enok. Wow, hebat ya sobat. Untuk menyelenggarakan pesta penghargaan itu, raja mengundang semua kepala desa. Sebelum hari pesta itu tiba, datanglah utusan raja untuk Bujang Enok. Kira-kira ada apa ya sobat? Ternyata